Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Sholat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini nama Ujang Bustami lagi rame dalam perbincangan warganet. Sudah tak asing lagi aksinya dalam membasmi para dukun kerap bermunculan di beranda sosmed. Banyak yang tidak menyangka, bahkan sampai ada yang mengatakan aksinya beliau hanya rekayasa. Ada juga yang meyakini aksinya real, tidak ada settingan. Karena melihat dari keistiqomahan Ustadz Ujang dan masih keturunan pemuka agama Sunan Gunung Jati. Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan Ustadz Abdul Somad di sebuah majelis ilmu. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ustadz Ujang Bustami adalah salah satu tokoh masyarakat di daerah Cirebon. Beliau lahir 9 Februari 1982 Masehi. Ustadz Ujang Bustami memulai menimba ilmu di salah satu pondok pesantren ketika berumur 11 tahun dan menikah pada usia 22 tahun pada 2004 lalu. Kini beliau dikaruniai 7 buah hati. Dari sekian lama perjalanan dan perjuangan Ustadz Ujang, memasuki tahun 2012, Ustadz Ujang mendirikan padepokan dengan luas 2 hektar. Usai padepokan beliau berdiri megah di atas tanah 2 hektar, lalu Ustadz Ujang Bustami memberi nama padepokannya dengan Padepokan Anti Galau. Karomah atau kesaktian Ustadz Ujang udah tidak diragukan lagi. Selain mendalami ilmu hikmah di Purwodadi selama 7 tahun, Ustadz Ujang Bustami juga merupakan salah satu keturunan dari ulama besar Sunan Gunung Jati yang akrab kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah dari seorang wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia. Syekh Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri dari Baduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Berikut silsilah lengkap Ustadz Ujang Bustami: Lukman Hakim, Kiai Hudori, Kiai Zamhur, Ki Arif, Tubagus Bunyamin, Maulana Asikin, Maulana Zainal Arifin, Maulana Abul Mahasin, Maulana Mansur, Maulana Abdul Fatah Tirtayasa, Maulana Abdul Mufakir, Maulana Yusuf, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah Umdatuddin, Prabu Siliwangi. Sebagai keturunan pemuka agama, Ustadz Ujang sangat semangat dalam menyiarkan agama Islam. Dengan adanya padepokan anti galau, Ustadz Ujang aktif mengajarkan ilmu agama dan ilmu hikmah atau kebatinan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ujang menyiarkan agama Islam agar mengingatkan pada manusia untuk selalu menjauhi dari hal-hal sekutu dari jin iblis dan setan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan aksi pembasmian dukun santet, dukun-dukun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi tersebut beliau tampilkan lewat channel YouTube pribadinya. Selain itu, Ustadz Ujang mengajarkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, menanamkan rasa cinta pada pamungkas para rasul Nabi Muhammad SAW, agar kita kelak di akhir zaman mendapatkan syafaatnya, dan beliau juga sering memberi tausiah supaya kita selalu menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya diri kita tidak memiliki kekuatan melainkan hanya Allah semata. Meski banyak yang meragukan soal karomah atau kesaktian Ustadz Ujang, hingga ada yang mengatakan aksi Ustadz Ujang merupakan settingan dan rekayasa,
Ini semuanya udah terjawab dengan sebuah penjelasan dari Ustadz Abdus Somad. Dalam ceramahnya beliau menjelaskan bahwa karomah memang ada. Hadis tentang karomah dijelaskan dalam Sahih Bukhari Muslim. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat, bukan yang wajib, sholat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hambanya itu karena ibadah sunat sebanyak-banyaknya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjadikan matanya dia memandang dengan mataku. Jadi kalau ada orang tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya karena ibadah sunnah. Lalu Ustadz Abdus Somad melanjutkan, jika kita melihat orang bisa terbang dan bisa jalan di atas air, maka jangan tertipu, pandanglah istiqomahnya. Begitulah kurang lebih dari penjelasan Ustadz Abdus Somad. Melihat penjelasan Ustadz Abdus Somad barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa karomah yang ada pada diri Ustadz Ujang Bustami dapat dipercaya adanya, karena beliau adalah sosok yang gemar menyebarkan agama Islam dan gemar beribadah sunnah. Kita doakan semoga guru, keluarga, dan kerabat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian ulasan kami. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalam. Jangan lupa untuk komentar di bawah. Jika ada saran atau masukan atau informasi terupdate, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum.